Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya, bangsa ini adalah Islam. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Untuk menjaga hak-hak keislaman kita diakomodasi oleh produk-produk politik. Rakyat adalah sumber kedaulatan. Rakyat adalah sumber kedaulatan. Kekuasaan tanpa rakyat adalah benalu tanpa karisma. Rakyat adalah bumi. Politik dan kebudayaan adalah udara. Bumi tanpa udara adalah bumi tanpa kehidupan. Udara tanpa bumi adalah angkasa hampa belaka. Wakil rakyat bukanlah abdi kekuasaan. Wakil rakyat adalah abdi para petani, para kuli, para nelayan, para pekerja, dan seluruh lapisan kehidupan. Wakil rakyat adalah wakil dari sumber kehidupan. W.S. Rendra. Saya mau kasih pantun dulu nih. Biasanya tadi ada pantun, tapi karena pantun udah dapat penghargaan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, jadi harus kita gunakan pantun. Karena if you don't use it, you will lose it. Kalau nggak dipakai kita akan lupa, kita akan makan ikan kuah kuning dengan papeda. Ditambah secangkir teh hangat diseduh. Kobarkan semangat para generasi muda. Bersama kita bersatu, bangkit dan tumbuh. Satu lagi. Berwisata naik kapal pinisi. Bersama teman-teman bergembira. Ayo generasi muda, teruslah berkreasi. Semangat Sumpah Pemuda menuju Indonesia Emas 2045. Selamat malam semuanya. Terus terang, tadi pagi saya ikut IFG Labuan Bajo Marathon. Dan habis itu diving, terus ingat bahwa acara ini demi Indonesia sudah dikirimkan pesan oleh teman-teman Detik, Pak Ajis, Pak Vito, Mbak Titin. Saya harus hadir di sini karena demi Indonesia, detik.com dan para milenial pariwisata kita sudah bangkit, alhamdulillah. Demi Indonesia, karena para milenial, anak-anak muda, pariwisata Indonesia naik 12 peringkat dalam 18 bulan terakhir mengalahkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Demi Indonesia, berkat teman-teman semua, anak-anak muda dan emak-emak, Indonesia ekonomi kreatifnya sekarang nomor 3 terbesar di dunia. Hanya kalah dari Amerika dengan Hollywood dan country music. Kedua adalah Korea dengan K-pop dan drakor. Indonesia merangsek di posisi 3 dari kontribusinya terhadap PDB ekonomi Indonesia. Kita sekarang dengan kekuatan, kalau Korea punya drakor, kita punya drama horor. Kalau Korea punya K-pop, kita punya D-pop, dangdut koplo. Jadi terus terang
saya sangat menikmati Demi Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk detik.com yang banyak mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Ada Detik Food, ada Detik Travel yang luar biasa mengangkat sehingga teman-teman anak muda sekarang bangga berwisata di Indonesia saja dan bangga buatan Indonesia dan beli produk-produk kreatif ekonomi lokal. Tadi saya begitu masuk, ditawarin sama teman-teman detik.com, Pak Sandi mau ke holding room bareng Kang Emil sama Mas Anies atau nonton Danila? Terus saya bilang, wah ini pilihannya kok sangat gampang sekali ya, mending saya sama Danila lah di sini. Mohon maaf tadi. Dan benar ngikutin musik bareng sama Kang Bima, ini adalah betul-betul menikmati Ratu Senja kita, Danila, dan inilah salah satu produk ekonomi kreatif kita yang mulai merakyat. Musik kita sekarang ada di posisi yang sangat baik, dan film Indonesia untuk pertama kalinya, dan terima kasih untuk kalian semua, detik ini untuk pertama kali dalam sejarah film Indonesia lebih banyak ditonton daripada film Barat. Terima kasih KKN di Desa Penari. Terima kasih Pengabdi Setan 2 Communion. Terima kasih Ngeri-Ngeri Sedap. Horas. Ya, Sumpah Pemuda membawa kita kembali untuk menghayati perjuangan para pendiri bangsa. Dan kalau kita bawa kekinian, Sumpah Pemuda kita harus menonjolkan betul-betul bahwa Indonesia bersatu untuk membangun bangsa. Kita memiliki kekuatan dan jati diri bangsa kita adalah gotong royong. Jati diri kita adalah bahu-membahu. Oleh karena itu kita sanggup melewati COVID. Oleh karena itu kita sanggup melewati tantangan inflasi. Karena sempat kita mengalami harga-harga yang semakin naik, betul? Harga-harga sekarang turun atau naik? Naik, tapi kita bisa mengatasinya karena dengan tambahan suplai produksi, dengan kekuatan UMKM kita, per bulan yang lalu inflasi kita sudah mulai terkendali. Semangat Sumpah Pemuda, tahun depan kita menghadapi potensi resesi. Tapi kita adalah negara satu-satunya di mana kita akan masih bertumbuh bersama dengan India dan mungkin Saudi Arabia dalam konteks G20. Tahun depan Indonesia 97% analis menyatakan bahwa kita tidak akan resesi. Tepuk tangan untuk ekonomi Indonesia. Ini yang bicara Bloomberg. Jadi kita mesti bangga. Memang betul kita harus waspada. Tapi kita pastikan bahwa jika kita terus mengkonsumsi produk-produk kita sendiri, bangga buatan Indonesia. Jika kita berwisata di Indonesia aja. Bayangin World Economic Forum sudah menyatakan Indonesia ini di atas Malaysia, Thailand, Vietnam di segi indeks kepariwisataannya. Tapi kalau kita nggak berwisata di Indonesia saja, siapa lagi? Jadi saya baru dari Labuan Bajo, you guys mesti rasain sekarang bahwa Labuan Bajo sudah destinasi kelas dunia. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang. Kalau mau healing, refreshing, benerin feeling, yang nggak bikin pening, apalagi kantong kering, itu berwisata di Indonesia aja. Tepuk tangan buat Indonesia. Saya melihat 2045 Indonesia emas. Tadi ada beberapa matriksnya. Itu tulisannya apa ya? OKOC. Terima kasih OKOC. Udah jadi Jackpreneur sekarang. Terima kasih Mas Anies. By the way, OKOC atau Jackpreneur adalah janji pertama dari 23 janji Anies Sandi yang tertunaikan di Jakarta. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Gubernur. Indonesia Emas hanya bisa, dulu banyak yang bilang bahwa kita harus industrialisasi. Betul, kita harus industrialisasi untuk mencapai Indonesia Emas. Di mana kita akan mencapai 27.000 PDB per kapita. Saya mengalami sendiri. Ternyata sekarang manufacturing mulai tergantikan dengan knowledge based economy. Industri 4.0 mulai terganti society 5.0. Saya yakin teman-teman adalah bonus demografi yang akan mengangkat kita mencapai Indonesia Emas. Visi melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Jangan pernah berhenti berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Sekarang anak-anak muda dari lulusan lebih dari 30% menginginkan memulai usaha sendiri. Tidak lagi ingin mencari pekerjaan, tapi justru menciptakan lapangan kerja buat dirinya sendiri. Oleh karena itu, Demi Indonesia
kalian semua harus bantu untuk menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini dan 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di tahun 2024. Siap semua? Semangat semua? Terima kasih, tetap berinovasi, tetap beradaptasi, terus berkolaborasi, karena demi Indonesia kita akan menjadi negara yang maju, sejahtera, adil, makmur, baldatun, toibatun, warabun gofur. Terima kasih untuk kita semua, sukses demi Indonesia. Pantun, ikan hiu makan tomat, demi Indonesia, I love you so much. Boleh nanya apa aja asal jangan nama-nama ikan. Sail Tidore, datanglah ke Tidore. Tidore itu adalah bagian dari Maluku Utara. Maluku Utara adalah provinsi terbahagia di Indonesia. Tepuk tangan. Dan pertumbuhan ekonominya tertinggi di Indonesia, 27%, tepuk tangan. Penganggurannya terendah di Indonesia, tepuk tangan. Inflasinya terendah di Indonesia, 3,8%. Dan Maluku Utara juga negeri yang sangat indah. Dan banyak sekali peradaban di Indonesia berasal dari Tidore. Jadi kalau kita lihat hubungan Tidore dengan Raja Ampat sampai ke Sumatera, terlihat dalam arsip-arsip bagaimana kerajaan Tidore itu sungguh luar biasa, peradabannya sangat maju di saat itu. Saya insya Allah akan hadir dan ini adalah program kita di pemerintah pusat untuk mendorong kebangkitan pariwisata di Maluku Utara, dan saya juga hadir pada saat launching Sail Tidore, jadi teman-teman juga diharapkan untuk hadir di Sail Tidore. Dan yang kedua, tadi pertanyaannya apa yang dilakukan saat muda? Seingat saya, yang saya lakukan saat muda tuh main basket dari pagi sampai sore gitu, dan sampai dimarahin sama ibu saya. Tapi ternyata basket itu mengajarkan saya 4 hal. Pertama, life is about teamwork, kerjasama, karena kita nggak bisa jago sendiri, nggak bisa jadi Superman, yang ada super team. Kedua adalah speed. Kalau mau sukses di kehidupan kita, menjadi pengusaha atau mau jadi di pemerintahan, semuanya harus dikerjakan dengan penuh kecepatan, gercep istilahnya, gerak cepat. Jadi tadi teamwork, geber, gerak bersama, cepat, gercep. Dan yang ketiga adalah basket mengajari kita untuk gaspol, garap semua potensi, termasuk juga nafas panjang, karena sama dengan politik, basket itu, olahraga itu tentang nafas panjang. Siapa yang nanti di ujung punya nafas yang paling panjang, ini yang bisa mencapai kesuksesan kita. Mau di politik, mau di bisnis, semuanya berbicara mengenai nafas panjang atau endurance. Seingat saya itu yang saya dapat dari masa muda main basket, tapi memberikan 3 filosofi itu. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi, terutama potensi online sekarang. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.